Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang hit dalam Google Analytics. Apa maksudnya hit dalam Google Analytics? Kenapa hit itu sangat penting dalam membaca data Google Analytics? Dan apa akibatnya jika Anda salah dalam menerapkan hit pada Google Analytics? Penasaran? Yuk, mari kita bahas bersama semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang dasar banget dalam pembacaan data Google Analytics. Apa itu? Nah, itu adalah hit Google Analytics. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui itu adalah session. Jadi hit ini amat berhubungan sama session. Nah, jadi session itu adalah sekelompok interaksi pengguna dengan website Anda yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi interaksinya itu bisa macam-macam. Bisa mengunjungi website, bisa ngeklik, bisa nge-scroll, dan lain sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk transaksi. Nah, itu semua merupakan contoh interaksi pengguna dalam website Anda. Atau bisa juga dalam aplikasi Android. Nah, itu session ya. Session itu sekelompok interaksi pengguna. Kemudian, interaksi tersebut dalam Google Analytics itu diwakili dengan hit. Apa itu hit? Hit adalah interaksi yang menghasilkan data yang dikirim ke Google Analytics. Nah, itulah artinya hit. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hit itu bisa berupa kunjungan, bisa ngeklik tombol, bisa melakukan transaksi, dan lain sebagainya. Kita coba ambil contohnya ya. Ini contoh season. Season itu akan habis selama 30 menit kalau nggak ada interaksi atau nggak ada hit. Nah, ini contoh satu season. Nah, misalnya, yang pertama dilakukan oleh pengguna itu adalah melihat halaman A. Jadi mulainya jam 7, kemudian selesainya jam 7.30. Melihat halaman A ini bisa kita sebut sebagai hit. Nah, kemudian si pengguna nonton video. Nah, ini hit yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, karena sampai jam 7.30 itu nggak ada hit berikutnya atau interaksi berikutnya, maka session akan habis dan masuk ke session kedua. Nah, pada jam 7.40, si pengguna setelah nonton video, si pengguna ini mengunjungi halaman B. Nah, ini merupakan hit yang ketiga. Nah, tapi sessionnya udah berbeda karena tidak aktif selama 30 menit tadi ya. Nah, kemudian interaksi keempat itu adalah transaksi atau bisa kita sebut juga hit yang keempat ya, jam 7.43. Nah, ini adalah contoh session dan hit. Hit itu adalah setiap interaksinya dan ketika mulai dan selesai itu tercatat oleh browser ya. Nah, ini 4 contoh dari hit. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan lebih detail ya. Nah, ini merupakan contoh real dari hit Google Analytics. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi pada satu kejadian hit itu dapat mengirimkan banyak sekali data. Nah, ini jenisnya ya. Yang pertama itu adalah page view. Nah, itu jenis dari hit. Nah, maksudnya hit ini adalah page view atau melihat suatu halaman. Nah, jadi ketika user melihat halaman kita, nah ini data seperti inilah yang dikirimkan oleh browser ke Google Analytics. Nah, ini contohnya website di Gisafol ya. Kemudian apa lagi? Kemudian bahasa. Nah, ini ya, bahasa. Nah, kemudian apa lagi? Itu ada screen resolution. Jadi 1366 dikali 768. Kemudian apa lagi? Ada viewport 1499 dikali 427. Nah, dan banyak lagi data yang lain. Ini adalah contoh kecil. Datanya bisa banyak banget ya, teman-teman. Sekali hit itu bisa mengirimkan begitu banyak data dari user. Hit ini ada berbagai jenis. Nah, tadi udah kita sebut beberapa kali ya. Ada page view, ada transaksi, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas secara lebih lanjut ya. Nah, jenis hit Google Analytics itu ada cukup banyak. Kalau teman-teman cari di dokumentasi, biasanya disebutkan hanya 4 aja. Nah, tapi kita akan ngebahas semuanya ya. 7 atau 8 gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama, yang paling sering itu adalah page view hit. Nah, ini terjadi kalau teman-teman mengunjungi halaman web atau ada pengunjung yang mengunjungi halaman web teman-teman. Nah,
itu langsung kebaca sebagai page view. Contohnya itu tadi script yang kita lihat bersama ya. Nah, itu contoh pasti dari hit yang berbentuk page view. Nah, teman-teman bisa pantau page view langsung dari Chrome Debugger Network ya. Bisa langsung kelihatan. Nah, datanya juga bisa langsung kelihatan pada Google Analytics, yaitu data page view-nya ya. Nah, kemudian apalagi jenis dari hit ini? Ada namanya screen view. Nah, mungkin teman-teman jarang mendengar ini ya, buat yang ngelola web, karena screen view ini adalah digunakan pada Android. Nah, kalau ada orang yang ngebuka aplikasi Android yang kita pasangi Google Analytics, maka itu akan terbaca sebagai screen view. Nah, itu jenis hit yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah event hit. Nah, ini paling sering digunakan ya. Artinya ini paling mudah kita custom. Misalnya, event ini bisa berbentuk scroll misalnya. Nah, ini bisa dibikin hit ya. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa banyakkah pengunjung website teman-teman itu ngebaca konten website teman-teman, maka teman-teman bisa bikinin event berupa scroll. Artinya misalnya scroll 10%, nah, atau scroll 100%. Jadi setiap ada pembaca yang nge-scroll sampai 100% halaman website teman-teman, itu langsung kebaca di Google Analytics. Nah, di bagian mana? Di bagian behavior, event, kemudian top event. Nah, teman-teman bisa baca di situ. Ada banyak sekali jenis event yang bisa teman-teman buat. Salah satunya yang paling saya suka itu adalah scroll. Bisa juga teman-teman buat event khusus untuk ngeklik suatu elemen HTML. Bisa berupa tombol, misalnya tombol beli sekarang, nah, atau tombol cart, dan lain sebagainya. Tombol ini banyak. Atau bahkan semua jenis klik bisa teman-teman masukin juga gitu kan, walaupun bakal banyak banget yang masuk datanya, tapi teman-teman ya punya koleksi data yang banyak ya. Nanti tinggal difilter aja gitu. Nah, ini event, jadi memang paling asik ya kalau mainin event hit ini. Nah, kemudian jenis keempat itu adalah social interaction hit. Nah, ini jarang ya, kalau saya sendiri sih jarang pakai social interaction hit ini, tapi tetap bisa teman-teman implementasikan, tapi implementasi ini secara manual. Kalau teman-teman pasang Google Analytics seperti biasa, maka social interaction itu nggak akan masuk hitnya gitu ya, kecuali teman-teman lakukan setting secara manual. Nah, laporannya bisa teman-teman lihat pada acquisition, kemudian sosial, kemudian plugin. Nah, di situ ada penjelasannya bahkan, kalau teman-teman belum menginstal ya. Kemudian setelah itu ada e-commerce hit. Nah, ini dari namanya aja teman-teman udah bisa menebak ya, ini terkait dengan transaksi perdagangan ya. Nah, teman-teman bisa lihat laporannya di conversion e-commerce. Ini lumayan agak ribet pemasangannya, bahkan ada dua jenis teknik pemasangan e-commerce hit ini. Jadi teman-teman harus baca-baca lebih dalam lagi untuk menerapkan e-commerce hit ini. Kemudian ada user timing hit. Nah, ini buat teman-teman yang suka banget soal web performance ya, ini penting banget buat diterapin. Jadi teman-teman bisa tahu pasti waktu yang diperlukan oleh si user untuk melakukan suatu hal. Nah, ini juga merupakan kode yang harus dipasang manual, dan laporannya dapat teman-teman lihat di behavior, site speed, dan user timing ya. Dan terakhir itu adalah exception hit. Nah, ini buat teman-teman yang pengen mengukur error yang terjadi pada properti Google Analytics teman-teman. Jadi kok propertinya itu web, jadi teman-teman bisa tahu nih errornya apa aja yang terjadi. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah beberapa jenis hit yang ada dalam Google Analytics. Ada berapa tuh ya? Ada 7 ya kalau nggak salah ya. 7 jenis hit yang bisa teman-teman lacak langsung dari Google Analytics. Tapi tentu teman-teman perlu mempelajari gimana cara masangnya yang benar. Kalau benar, ini bagus banget masangnya. Tapi kalau salah, itu juga bisa jadi prahara buat data Google Analytics teman-teman. Nah, kenapa bisa jadi prahara? Nah, yuk kita pelajari. Apa sih sebenarnya pengaruh hit ini? Nah, pengaruh hit itu tentu akan berpengaruh pada session time. Kita udah pelajari tadi itu ya. Jadi session itu dalam Google Analytics itu akan berakhir 30 menit kalau nggak ada hit. Jadi misalnya user datang ke suatu halaman web pada jam 7.00, nah itu adalah hit yang pertama ya. Kalau usernya nggak ngapa-ngapain, usernya baca terus itu kan, nge-scroll doang, nggak ada ngeklik apapun, sampai akhir ternyata lebih dari 30 menit, 31 menit misalnya usernya ngebaca. Jadi panjang banget itu artikel ya. Nah, karena lebih dari 30 menit,
maka sessionnya berakhir. Kalau si user melakukan interaksi kedua atau hit yang kedua, maka itu udah dihitung sebagai 2 session dalam Google Analytics. Nah, teman-teman bisa lihat ya pengaruhnya ya. Bayangin, bisa dihitung 2 session. Nah, jadi hit ini betul-betul berpengaruh banget sama datanya Google Analytics. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang paling parah itu adalah bounce rate. Karena hit itu punya pengaruh besar terhadap perhitungan bounce rate. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau pengunjung itu mengunjungi halaman A, kemudian seperti tadi baca lama banget halaman A, misalnya 10 menit baca halaman A itu, tapi si pengunjung begitu selesai langsung ngetutup halaman website teman-teman, maka yang terjadi itu adalah dinyatakan bounce dan session time-nya itu dihitung 0. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita masukin hit, misalnya kalau pengunjungnya itu menghabiskan 100% atau nge-scroll sampai bawah halaman website teman-teman, kemudian kita masukkan hit di situ dan dihitung interaksi. Nah, maka jika ada interaksi seperti itu tidak akan dinyatakan sebagai bounce. Nah, bayangin ya, pengaruh hit. Jadi bisa menurunkan bounce rate. Tapi tentu aja ini harus disepakati terlebih dahulu ya, pendefinisian bounce rate-nya gitu. Session, kemudian bounce rate, kemudian apalagi time on page. Tentu aja karena session time-nya juga terpengaruh, maka time on page-nya juga dipengaruhi oleh hit Google Analytics ini. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah bahwa data di Google Analytics itu tidak bisa diubah. Jadi apapun perubahan yang teman-teman buat itu tidak berlaku surut ke belakang. Artinya data-data yang udah dikumpulin ya udah nggak bisa diubah sama sekali. Nah, misalnya teman-teman mendefinisikan sebuah hit, misalnya hit scroll misalnya. Jika pengunjung scroll sampai 50% halaman, maka itu dihitung sebagai interaksi. Nah, misalnya seperti itu teman-teman definisikan. Nah, jika dihitung sebagai interaksi, tentu itu akan mempengaruhi bounce rate ya. Kalau si pengunjung scroll sampai 50%, nah berarti dia udah nggak kehitung sebagai bounce. Maka tentu nilai bounce rate teman-teman itu bisa turun drastis gara-gara itu. Begitu juga tentang session time dan time on page-nya juga bakal meningkat drastis. Dan kalau dilihat sekilas dari data tersebut, maka kondisi website teman-teman akan sangat baik. Nah, yang parahnya kalau teman-teman itu ternyata lagi uji coba misalnya bikin scroll 10% misalnya. Terus teman-teman hitung itu sebagai interaksi. Nah, itu kan bahaya banget. Bounce rate teman-teman bisa jadi 0. Karena apa? Karena itu tadi, begitu pengunjung datang, buka page view, kemudian scroll dikit, itu udah langsung hit lagi. Nah, maka itu nggak akan dihitung sebagai bounce halaman itu. Nah, bounce rate-nya bakal terjun bebas. Kelihatannya baik banget ya, secara laporan gitu kan, tapi pada kenyataannya bisa jadi sebaliknya. Nah, begitu juga dengan session time dan time on page-nya. Itu sangat berpengaruh. Jadi harus hati-hati dalam menerapkan hit ini. Nah, tapi Google Analytics juga memberi kesempatan kepada kita untuk memilih apakah sebuah hit itu dianggap interaksi atau enggak. Nah, jadi bisa kita sertakan kode tambahan kalau nggak ingin hit itu dianggap sebagai interaksi. Nah, kalau saya sendiri menerapkan scroll ya, event scroll itu bahkan 10, 20, 30 sampai 100% ya. Jadi banyak banget hitnya, tapi setiap hit itu tidak dianggap sebagai interaksi. Jadi tidak mempengaruhi data session, bounce rate, maupun time on page pada Google Analytics. Nah, itu hanya contoh ya. 3 data ini ya, session, bounce rate, dan time on page. Bisa jadi lebih banyak lagi data Google Analytics yang terpengaruh oleh hit ini. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kita sampai pada simpulan, teman-teman harus bijak dalam memilih hit yang dihitung sebagai interaksi ataupun hit yang tidak dihitung sebagai interaksi. Rencanakan dengan matang dan teman-teman harus catat betul-betul ya definisi dari data yang teman-teman rencanakan. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini jauh dari lengkap ya, jauh dari kata cukup. Tapi saya harapkan semoga aja apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan pada bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.